Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat fisabilillah semuanya. Ya, untuk teman-teman, sahabat, kerabat, mungkin juga keluarga, semoga kalian ada dalam lindungan Allah. Ya, amin. Oke, di konten kali ini aku mau sharing sama kalian semua nih tentang bagaimana kerasnya hidup yang aku jalanin gitu ya. Karena emang bener ya, dunia ini tuh emang terlalu menye-menye buat aku. Kayak ada banyak banget tantangannya, rintangannya. Tapi itu semua gak terlepas dan terhindar dari kasih sayangnya Allah. Kenapa aku bilang begitu? Karena memang ya dunia ini ya tempatnya capek. Kita hidup sebagai manusia ya, kayak saya adalah manusia, mungkin yang menonton ini juga semuanya kan pasti manusia gitu ya. Jangan berharap ketika kalian menjadi manusia itu kalian tidak diuji. Tidak, pasti semua akan diuji dengan ujian yang pastinya berbeda-beda ya. Mungkin kalau di sekolah ujiannya itu hanya sekedar mata pelajaran. Nah, seperti di sekolah ya, mata pelajarannya tuh ada banyak kan, ada matematika, Indonesia, IPA dan lain-lain lah gitu. Begitu juga di kehidupan. Kehidupan setiap orang itu berbeda, tergantung dengan takarannya dan sesuai sama porsinya. Yang takarannya tuh nggak akan mungkin tertukar gitu. Alhamdulillah untuk di usia saya saat ini dengan fase saya yang seperti ini, sulit, susah, yang saya anggap itu bukan sulit ataupun susah ya, tapi tidak mudah untuk sebuah proses yang tidak mudah dilewati dan tentunya berusaha banget supaya enggak protes gitu ya. Karena ya pada akhirnya semua selesai juga gitu, semua terlewati juga tanpa kita sadar gitu. Pada akhirnya kita ternyata hanya butuh berdoa, dan muhasabah diri. Apa sih muhasabah diri itu? Muhasabah diri itu adalah memperbaiki diri dalam hal kebaikan untuk menjadi baik. Kalau baik, jadilah lebih baik lagi. Kalau belum baik, berusaha untuk menjadi baik gitu. Hidup itu jangan abu-abu, kalau putih-putih, kalau hitam-hitam. Artinya apa? Kalau kamu mau menjadi baik ya pertahankan baik kamu. Kalau kamu belum menjadi baik ya kamu harus berusaha menjadi baik. Jangan sekarang baik nanti nggak baik gitu. Kalau mau jangan abu-abu gitu. Kalau mau hitam-hitam ya putih-putih gitu. Terus manusia hidup dengan segala ujiannya yang macam-macam. Dan semua itu tidak sama, tapi itu nggak terlepas dari kasih sayang Allah. Tapi hati-hati ya. Kenapa aku bilang hati-hati? Karena ujian pun ada yang menyesatkan. Ujian seperti apakah itu? Misalkan kita berada dalam kemaksiatan gitu. Terus kayak dipermudah jalan hidupnya. Hartanya banyak, rezeki hartanya banyak, terus hidupnya juga baik-baik aja, bahkan kayaknya tuh ngerasa orang itu tuh di atas angin gitu, ngerasa segalanya. Kayak kamu gak lebih baik dari saya gitu, karena dia punya segalanya gitu kan. Tapi dia merendahkan orang lain, meremehkan orang lain, mencemooh orang lain gitu. Hati-hati ya. Mungkin yang seperti itu adalah istiraj. Istiraj itu apa sih? Seseorang yang dibuat terlena akan dunia. Jadi perbuatan atas dosanya itu nggak dikasih azab di dunia, tapi nanti di akhirat. Siapa sih yang bisa bebas dari azab Allah? Nggak ada. Dan mana sih manusia yang nggak punya dosa? Nggak ada. Nabi Adam pun keluar dari surga itu hanya karena satu dosa. Bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa? Ya, selagi kalian atau mungkin saya masih hidup, jadi yuk sama-sama perbaiki diri, muhasabah diri dari sekarang. Kalau misalkan sholatnya masih berantakan, ayo kita perbaiki sama-sama. Karena gini, perbaikilah hidupmu mulai dari sholatmu gitu. Yang aku rasain ya, aku melaksanakan itu, tapi bukan berarti aku di sini sebagai ahli agama, enggak. Bukan berarti juga aku menggurui, tidak.
Tapi apa salahnya sebagai seorang hamba, yang sama-sama hamba ya, yang tanpanya kita tidak akan menjadi apa-apa, karena kita hanya butuh kuasanya, bukan kuasa ciptaannya, ya. Tolong berhenti untuk meminta tolong. Kadang ada ya orang yang pengen kaya datangnya tuh ke, maaf, ke dukun misalnya, atau mungkin ke ustadz, tapi kalaupun ke ustadz juga aku saranin ya, yang emang beneran ustadz gitu, yang ada amalan zikirnya, terus ke kitanya menasehati hal-hal yang benar, nggak keluar dari syariat Islam lah gitu kan ya. Oke. Terus apa lagi ya, gini sih, ini konten pertama kali lagi aku on YouTube, iseng sih sebenarnya, di plug gitu ceritanya. Ya pengen jadi motivasi juga buat banyak orang untuk memperbaiki diri gitu. Karena gini ya, kan perbaiki hidupmu mulai dari sholatmu, dan ternyata itu benar. Ketika kita memperbaiki sholat, apalagi yang 5 waktu ya, Allah itu bukan hanya memperbaiki hidup kita sih, tapi mengurus. Kalaupun misalkan jadi ngerasa hidupnya itu berantakan, itu tuh bukan Allah marah, tapi itu tuh karena kasih sayangnya Allah sama kita. Karena kenapa? Kita sebagai seorang hamba, atau mungkin saya ya, datang itu emang nggak tahu malu banget sih hamba yang satu ini ya. Jadi datangnya itu ya ketika susah dikasih susah dulu baru inget Allah. Coba kalau kita bahagia, kadang lupa kan sama ibadah gitu, kayak, atau mungkin yang ngerasa di titik terberat hidupnya kayak, untuk apa saya berdoa? Padahal tanpa kamu berdoa, Allah tuh tahu apa yang kamu mau. Siapa sih yang maha tahu selain Dia kan? Maksudnya selain Allah, siapa yang maha tahu? Allah itu maha segalanya. Jadi menurut aku sekarang ya, prinsip aku tuh ya, penciptanya dulu baru ciptaannya gitu, bukan ciptaannya dulu baru penciptanya. Itu mindset yang terbalik gitu. Karena apa? Segala punya aturannya, segala yang segala kehidupan ini ada skenario-nya. Cuman sayangnya skenario kehidupan kita itu tidak bisa kita baca. Kenapa sih nggak bisa kita baca? Ya, disitulah indahnya berikhtiar, disitulah indahnya berdoa, disitu indahnya meminta. Sama siapa? Pasti sama Sang Pencipta. Karena aku pun pernah dengar kisah ya, bahwa tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Sesungguhnya rahmatnya Allah mendahului takdir. Kalian cari ya kisahnya sendiri tentang ajaibnya sebuah doa, ajaibnya sebuah perjuangan, dan indahnya melibatkan Sang Pencipta. Oke. Dari apa yang aku sampaikan ini sekarang, semoga bermanfaat bagi yang menonton, juga khususnya bagi aku sendiri. Sampai jumpa di next video, di next konten maksudnya ya. Insya Allah aku bikin lagi konten yang lain tentang sharing-sharing kecil kayak gini. Aku doain ya, semoga kalian semua sukses dunia akhirat. Kalau misalkan sekarang lagi terjerumus di hal yang tidak benar, semoga Allah melembutkan hati kalian dan memberi hidayah. Kemudian semoga kalian semua dan saya termasuk orang-orang yang sadar akan akhirat, sadar akan adanya Allah, sadar akan kehadiratnya Allah, kebesarannya Allah. Karena apa? Manusia yang melibatkan Allah atau sadar akan kuasanya itu bukan orang yang tidak memiliki masa depan, tapi masa depannya tertata. Karena apa? Dia sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai seorang hamba yang memiliki perannya masing-masing dan akan kembali dengan waktunya masing-masing yang sudah diatur ya. Jadi sekian dari aku. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.